Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Ayo segera disiapkan buku tematiknya. Sebelum kita mempelajari materi tema 3 subtema 3, Bu Guru mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Macam-macam wujud benda. Wujud benda digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Yang ketiga, wujud benda gas. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6 macam. Yang pertama, membeku, mencair, menyublim, mengkristal, mengembun, dan menguap. Baiklah, kita pelajari perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air minum yang bentuknya cair bisa menjadi padat ketika dimasukkan ke dalam freezer. Untuk membuktikannya, anak-anak bisa melakukan sendiri. Taruh air di dalam sebuah plastik atau botol, terus disimpan di freezer. Tunggu 1 hari, keesokan harinya silakan dibuka freezernya dan ambil kembali airnya. Masihkah berwujud cair atau sudah berganti menjadi benda padat? Perubahan wujud benda yang kedua adalah mencair. Apa itu yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kalau tadi cair menjadi padat itu disebut membeku, sekarang benda padat menjadi cair disebut mencair. Contoh, di layar sudah ada gambar beberapa potong mentega. Mentega itu benda padat. Ketika dipanaskan di atas wajan ya, maka mentega itu lama-kelamaan akan berubah menjadi wujud cair. Nah, di situ bisa kita lihat perubahan benda padat menjadi cair. Perubahan tersebut disebut mencair. Selain mentega, ada lagi benda padat yang bisa berubah menjadi cair, yaitu coklat. Batang coklat itu bila dipanaskan juga berubah menjadi cair. Ada lagi es batu yang dibiarkan lama akan berubah wujud menjadi cair. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Apakah yang dimaksud dengan menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Sebagai contohnya, anak-anak bisa melihat pada layar ada sebuah teko yang berisi air dengan volume separuh dari wadah teko tersebut. Ketika teko tersebut dipanaskan, air di dalam teko lama-kelamaan akan semakin habis. Sekarang, kemanakah air dalam teko tersebut?
Mengapa air dalam teko semakin habis ketika dipanaskan? Jawabannya adalah air ketika dipanaskan akan berubah menjadi gas. Peristiwa tersebut disebut menguap. Jadi bisa diulang, menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Apakah yang dimaksud dengan mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Untuk mengetahui peristiwa mengembun, anak-anak bisa melihat pada pagi hari di daun-daun di sekitar rumah. Pada pagi hari, daun-daun di sekitar rumah akan ada titik-titik airnya yang biasa kita sebut dengan embun. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang tadinya berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air wujud cair. Dan itu bisa disentuh ya anak-anak, bisa diambil airnya. Berikutnya, contoh yang kedua adalah ketika ada bongkahan es batu ditaruh di dalam gelas, maka bagian luar gelas itu juga akan ada titik air, bahkan bisa juga sampai ada genangan airnya seperti contoh di gambar. Kenapa? Apakah gelasnya itu bocor? Tidak, itu karena ada perbedaan suhu ya, sehingga terjadi proses pengembunan. Perubahan wujud benda yang kelima adalah mengkristal. Apakah yang dimaksud dengan mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya adalah proses terjadinya salju. Proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Jika awan bergerak ke daerah pegunungan tinggi atau daerah yang suhunya rendah, maka uap air bukan menjadi tetesan hujan, malah menjadi butiran es salju. Contoh lain mengkristal adalah pembuatan garam. Proses perubahan wujud benda yang keenam adalah menyublim. Apakah yang dimaksud dengan menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Ukuran kapur barus lama-kelamaan akan mengecil. Pernah lihat kapur barus kan anak-anak? Yang biasanya dipakai tidak ditaruh di almari. Berikutnya contoh lainnya adalah biang es. Biang es yang biasanya digunakan untuk mendinginkan makanan sementara lama-lama jadi habis. Tapi habisnya tidak berubah menjadi cair, tapi habis menjadi gas. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa benda bisa mengalami perubahan wujud sesuai dengan kalor yang diterimanya. Gas bisa berubah menjadi padat, begitu juga sebaliknya. Padat bisa berubah menjadi cair, begitu juga sebaliknya. Cair bisa berubah menjadi gas, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Hari ini kita telah selesai mempelajari materi tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Ibu harap anak-anak sudah bisa memahami tentang konsep perubahan wujud benda dan semakin semangat untuk belajar.
Tugas berikutnya adalah silakan anak-anak melaksanakan tugas praktek. Yang pertama, membuat es batu. Yang kedua, mencairkan benda padat. Bisa memilih bahan yang diinginkan, bisa berupa mentega, coklat, atau es batu. Nah, setiap kegiatan difoto dan ditempel di buku tulis ya anak-anak. Bila ada yang kurang paham, bisa segera menghubungi ibu melalui jalur WA. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu